Jangan lari! Jangan lari! 50 juta. Kata dokter, 50 juta bisa menyelamatkan ibu. Ibuku dulu pengasuh di rumahmu. Dia merawatmu. Dia lebih dekat denganmu daripada denganku. Tolong pinjamkan aku uang. Bagaimana kau mengembalikannya? Lalu kenapa kalau dia dulu pengasuhku, kami menggajinya? Diamlah atau keluar. Dia mati. Aku beri 50 juta, tidak 100 juta. Tapi bilang kalau kau yang menabraknya. Aku menikah dengan keluarga elit. Aku tidak bisa masuk penjara. Aku menggantikanmu. Benar, ibumu butuh uang untuk operasi kan? Aku saja kalau kau yang menabraknya. Dan ini 100 juta milikmu. Kepalanya terkena benturan parah. Pendarahan otak menekan saraf. Sekarang dia buta dan amnesia. Cari keluarganya dan bayar operasinya. Saat ini aku tidak tahu keluarganya. Aku keluarganya, aku bayar. Dan begitulah, selama 2 tahun, aku menjaganya di rumah kecil ini. Sudah jadi. Apa yang jadi? Rika, kau kembali. Parfum buatanku untukmu sudah jadi. Kalau begitu aku harus mencobanya. Aku cuci buahnya dulu ya. Rika, 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 Rika. Jai. Aku di sini, aku di sini. Terima kasih, Jai. Aku agak penasaran. Kenapa kau selalu bisa menemukan aku dengan tepat? Itu karena setiap kau ketakutan, kau selalu mengeluarkan aroma unik. Penciumanku sangat tajam. Aku mengeluarkan aroma seperti itu. Kalau begitu, bisakah aku mencium parfum buatanmu? Tentu, ayo. Aromanya enak. Tapi Leo parfum itu kreasimu yang membanggakan. Kau yakin mau dijual? Aku khusus buatkan untukmu. Aku sedih melihatnya pergi. Tapi untuk mewujudkan impianmu jadi desainer, itu sangat layak. Jual saja. Tawaran pembeli cukup bagus. Oke. Tunggu aku kembali ya. Oke. Aku tidak rela menjualnya. Tapi aku butuh uang untuk menyembuhkan matamu. Oh, Rika. Mengejutkan. Akulah yang akan membeli Leo parfum. Jangan salahkan aku karena merebut jasamu. Siapa yang bisa menolak putra orang terkaya? Halo, apa ini perusahaan Cyrus? Sepertinya aku sudah menemukan putra sulungmu. Aroma Leo parfum itu, meski baru dirilis, tidak akan terkenal secepat ini. Artinya dia... Jai. Kira, ini kau? Ini beneran kau? Aku jadi yakin. Rika, tidak sia-sia aku mempelajari suaramu. Jai, kita punya uang. Kita bisa cari dokter untuk mengoperasi matamu. Jai. Jai. Bagaimana ini? Tidak, masih terjadi sesuatu padanya. Aku harus menelpon polisi. Berita terkini, keluarga terkaya di jiran keluarga Cyrus akhirnya ketemu kembali dengan putra sulung mereka yang telah hilang 2 tahun. Selama 2 tahun menghilang, Jay menderita amnesia dan buta. Keluarga Cyrus menggunakan teknologi canggih untuk pemulihannya. Sekarang, Jay telah kembali ke posisinya di perusahaan Cyrus. Kembali ke perusahaan Cyrus. Jai. Jai, nama aslimu sangat indah. Tapi kenapa kau pergi tanpa pamit? Apa aku sangat jelek? Sudah 1 jam kau menatapku seperti itu. Tidak, aku tidak bisa cukup melihatmu. Aku takut akan buta lagi. Aku takut salah mengingatmu. Jangan bilang begitu.
Kalau aku tahu keluarga Cyrus menemukanku, kita seharusnya tidak menjual Leo parfum. Tentu kita harus jual. Kalau tidak, bagaimana kau bisa salah mengira aku sebagai dia? Kira, ayo kita menikah. Nona, perhatikan sikapmu. Aku sudah tunangan. Dia tidak mengenalku. Dia sudah bertunangan. Dia akan menikah. Rika, kalian sudah tunggu di ruang VIP. Mereka orang penting. Kau layani dengan baik. Tenang saja. Minumlah. Terima kasih. Sudah baik kan? Sangat baik. Aku tidak menyangka flu berat bisa merubah suaraku. Kak Jai, kau tidak akan muak padaku kan? Kau pikirkan apa sih? Aku itu mencintaimu. Mau suaramu manis seperti burung atau kasar dan serak, perasaanku tidak akan berubah. Kenapa Kira ada di sini? Permisi. Suaranya seperti suara Rika yang dulu. Permisi. Kenapa cepat sekali? Bagaimana kalau mengajak orang lain saja? Kalau begitu, jangan mempersulit keadaan. Tunggu. Boleh aku tanya siapa yang membuat proposal pesta tunangan tema mercusuar? Oh, dia yang buat. Kalau begitu aku mau dia yang urus rencana tunangan. Ayo sayang, ku mohon. Ini putra sulung dari keluarga Cyrus. Kalau kau bercitra buruk, kita akan hancur. Aku mau tahu bagaimana kau dapat tema kekasih seperti mercusuar. Sudah jadi. Jai, aku akan jadi matam. Kemarikan tangan. Kau adalah mercusuarku. Karena seseorang pernah mengatakan bahwa aku miliknya. Ini sederhana. Semua orang tahu dulu kau itu buta. Orang buta bagaikan sebuah kapal tersesat di lautan. Dan orang yang mereka cinta seperti mercusuar yang menuntun seseorang menuju cahaya. Permisi, aku harus ke toilet. Ini aneh. Bagaimana bisa suaranya seperti suaramu dulu? Dan lagi, ada sesuatu tentang dirinya yang tidak asing. Jai, aku belum pernah bilang kalau dia dulunya putri pengasuh keluarga kami. Dia tahu semuanya tentang kita. Aku tidak menyangka dia akan meniru suaraku untuk merebut dirimu dariku. Saat ibunya sakit, bahkan aku meminjamkan uang 100 juta. Baru saja aku takut dia merasa minder, jadi aku tidak bilang identitasnya. Kau sengaja kan? Apa kau gila? Sengaja muncul di hadapannya? Sengaja untuk merebutnya dariku? Rika, kukira kita teman. Kenapa kau begitu kejam? Sekarang kau coba merebut priaku. Aku tidak terima tuduhan ini. Pak Jai, Anda memanggilku? Aku mau tanya, apa pengalaman kerja Rika? Kalau aku katakan Rika baru kerja sebulan di sini, kesempatan ini mungkin gagal. Anda tidak perlu khawatir, dia perencana acara terbaik di perusahaan kami. Perencana acara terbaik? Apa Rika telah kerja di bidang perencanaan selama 2 tahun terakhir? Selama 2 tahun ini dia telah kerja di sini di perusahaan kami. Perencana dengan 2 tahun pengalaman. Aku berlebihan. Berhenti berpura-pura. Kau susah payah merencanakan pesta tunangan kami. Bukankah itu agar kau bisa merebutnya dariku? Kenapa menyangka? Bukankah kau sudah bertunangan dengannya? Kecuali ada yang kau sembunyikan darinya. Omong kosong! Kira,
Apa kau lupa kau penyebab kecelakaan mobilnya? Rika, biar ku ingatkan sekali lagi. Saat di kantor polisi kaulah yang tercatat. Kau... Semakin kau menyangkal, semakin aku curiga. Aku akan menanyakan langsung pada Jay sendiri apa Rika yang dia maksud itu kau kira? Atau aku Rika? Rika, kembalilah. Kau mau apa? Kau sedang apa? Jay. Kira. Jay, tadi kau bertanya kenapa aku bisa tahu mercusuar. Akan ku beritahu sekarang. Aku tidak cuma tahu mercusuar, tapi juga tahu kau suka delima. Aku bahkan tahu ada tai lalat di telapak tangan kirimu. Karena... Kira menceritakan semua itu. Beraninya kau muncul di depanku. Apa? Lalu kenapa kau tahu semua itu? Dalam benakku, kau tidak sebanding dengan sehelai rambut Kira. Namamu Rika kan? Semua yang kau rencanakan dan lakukan membuatku jijik. Apa? Itu membuatmu jijik? Jadi semua yang telah kulakukan hanya akting bagimu? Kau lakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang kau mau. Kau bahkan bersujud untuk merebut tunangan tuanmu. Tuan? Ibumu bukannya pengasuh di keluarganya Kira. Wanita sepertimu sudah sering kulihat. Baiklah. Jadi di matamu, aku orang rendahan. Semua yang telah kulakukan ada motif tersembunyi, semua tentang hartamu. Sebaiknya kau tahu dirilah. Jangan berani menggapai sesuatu yang tidak pantas untuk. Di hatiku ini tidak ada yang sebanding dengan Kira. Kak Jay. Baik. Aku tidak pantas. Aku keluar. Tunggu. Kau adalah perencana pesta tunangan antara aku dan Kira. Kau harus menjalani rencana pesta tunangan kami. Kenapa? Aku mau memberikan Kira pesta tunangan yang sempurna. Kau tahu aku dengan baik, jadi kau harus lakukan. Kalau kau mau tambahan uang, aku bisa bayar 2 kali lipat. Uang untuk mempermalukanku? Baik. Terima kasih, Pak Jay. Mana parfum khusus yang kau berikan padaku? Rika, kumohon, kembalikan parfumnya padaku. Itu parfum buatan Jay, khusus untukku. Kumohon, kembalikan padaku ya. Kau mau uang berapa akan kuberikan. Aku tidak mengambil barangmu. Biarkan aku melihat tasmu. Kenapa aku harus membiarkan itu? Kau... Keluarkan. Kau tidak percaya padaku? Memangnya kenapa? Benar, Kira itu tunangan. Dan aku hanya putri pengasuh. Orang rakus dan menjijikan. Bagus kalau kau sadar. Ketemu. Ketemu. Benar, ini dia. Jay buat parfum ini untukku. Dia namakan Love. Kak Jay bilang cintanya padaku semakin kuat. Minta maaf. Apa? Aku bilang, aku tidak akan biarkan wanitaku dirugikan sedikit pun. Kau minta maaf kepadanya. Kau mau aku minta maaf padanya? Seakan dia layak. Semua lihat ini. Apa itu? Jadi itu adalah ulahnya. Kau ngapain? Karena Pak Jay ingin melihat semuanya. Kenapa kita tidak biarkan Pak Jay memberitahu semuanya apa yang dia lihat? Kak Jay, aku yakin Pak Jay orang yang memihak keadilan dan berintegritas. Ini cuma editan. Filternya berlebihan. Kau menghapusnya? Aku tidak tahu yang kau bicarakan. Untuk melindunginya, kau menghapus bukti. Dia sengaja menjebakku. Kalau aku bertengkar dengan seseorang, kau memihak siapa? Tentu saja aku memihakmu. Bagaimana kalau aku yang salah? Mana mungkin kau salah. Kau selalu benar. Pembohong. Kau bohong. Cukup. Walaupun aku tidak tahu kenapa kau lakukan itu, aku yakin kau punya alasan sendiri. Karena parfumnya sudah ketemu, mari kita tinggalkan semua ini. Kak Jay, lepaskan saja dia. Aku berani bersumpah di sini. Kalau aku mencuri parfum Kira, aku akan mati mengerikan. Berhenti. Apa dia menyesal? Kalau kau pergi begitu saja, maka semuanya akan curiga pada Kira. Jadi, kau harus di sini.
Jadi kau tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Dan sekarang kau menyalahkanku. Kenapa harus aku? Aku tidak peduli yang salah dan benar. Bagiku, Kira selalu benar. Aku tidak menyangka Pak Jai akan dibutakan oleh cinta. Kisah cintamu begitu mengharukan. Tapi aku tidak tertarik jadi penonton karena itu memuakkan. Ibumu masih di rumah sakit kan? Apa? Tetap di sini, berikan Kira pesta tunangan sempurna. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin apa yang akan kulakukan. Acara terakhir kami akan jadi bagian pesta tunangan bertema mercusuar. Seorang kekasih itu seperti mercusuar. Meskipun seluruh dunia gelap gulita, mereka masih bisa jadi secercah cahaya bagi pasangannya. Selanjutnya, semua pria akan ditutup matanya. Andalkan pendengaranmu untuk mencari dan mengenali orang yang sekarang akan jadi milikmu. Untuk menemukan mercusuarmu. Para wanita, silakan berdiri di satu tempat dan pakai metodemu untuk memandu kapalmu. Sandi, aku di sini. Wahyu di sini. Surya di sini. Di sini. Kak Jai. Di hari yang gelap dan tidak berujung, aromamu adalah cahayaku. Tidak mungkin aku akan salah. Kak Jai, aku di sini. Kak Jai, sedikit lagi. Kak Jai. Kak Jai, aku di sini. Kenapa dia kesana? Kira. Tidak. Dia bukan Kira. Itu gadis licik. Dia bisa tiru suara Rika semaunya, tapi dia tidak bisa menipu hidungku. Astaga. Iya. Pak Apa yang Jai dan terjadi? Kira sangat dekat. Iya, kenapa Bagaimana begitu? bisa dia tidak menemukannya? Hah? Tidak mungkin. Pak Jai, kau yakin tidak mau coba lagi? Mungkin tunanganmu ada di belakangmu. Tidak. Aku yakin. Orang di depanku ini adalah tunanganku. Canggungnya. Waduh, Dia iya, peluk lihat orang itu. lain di depan tunangannya. Iya. Memalukan. Jai, Kenapa jadi kau? Kau ini sungguh tidak tahu malu. Pura-pura jadi Kira lagi dan lagi. Kau cuma mau menggantikan dia saja kan? Baiklah, kau berhasil. Kau bahkan mengaturnya untuk membodohiku. Terus apa maumu? Palsu tetaplah palsu. Bahkan melihatmu, itu menjijikkan. membuat matamu jijik. Baiklah, aku salah. Harusnya aku tidak berharap. Jai yang kujaga selama ini, dia sudah lama mati. Mulai saat ini, kita berdua telah berakhir. Wah, kenapa ini? Listriknya mati. Iya, ayo cepat, ayo. Astaga, aku takut keluar. gelap. Lari, minggir. Kira, Hati-hati. Ayo cepat. Ayo, Kak Jai, aku di sini. Kak Jai, kau bukan Kira. Kau gadis licik, coba membodohiku lagi. Kak Jai, ini aku, sungguh di sini. Kau pasti bukan Kira. Jai, aku akan jadi matamu. Kemarikan tanganmu. Kau adalah mercusuar. Kira, aku juga mercusuarmu. Aku datang mencarimu. Kira. Ketemu. Kira, jangan takut. Aku selalu menjadi mercusuarmu. Itu kau. Aku tahu itu kau. Aku tahu itu kau. Kenapa aromamu sedikit berbeda dari yang baru saja? Ada apa? Aku sangat takut. Aku tadi pegang segelas anggur dan gak sengaja tumpah ke arahku. Jadi karena itu. Tidak apa-apa. Aku di sini sekarang. Kau jangan takut. Aku melakukan hal yang benar. Penciuman Jai. Dia datang mencariku. Tapi Jaiku sudah lama mati. Dia sekarang hanya Jai. Kira.
Kau hanya seorang Jai sekarang. Kau tidak ada hubungannya dengan Jaiku. Malam ini, pasangan baru ini akan memulai perjalanan cinta yang bahagia dan penuh gairah. Pada acara tunangan yang sakral dan khidmat ini, mari kita tepuk tangan yang hangat. Bangun, jangan tinggalkan aku. Bangun. Itu dia. Dia yang menyelamatkanku. Dia yang menyelamatkanku. Kak Jai, kakak bilang apa? Memoriku mulai kembali. Aku kecelakaan mobil. Rika yang menolongku. Tapi kau... Waktu itu kau yang menabrakku. Kenapa dia tahu? Apa yang kau katakan? Sebelum aku tertabrak, orang yang terakhir ada itu Rika. Dia yang menolongku. Tidak heran tatapan matanya kepadaku selalu penuh penyesalan. Ternyata memang aku yang tidak sadar. Aku mengecewakannya. Untung aku sudah menyiapkan rencana. Tidak apa-apa, kecelakaan itu dipengaruhi orang juga. Kau hanya halusinasi saja. Mustahil. Walaupun begitu, pernikahan ini akan tetap dilanjutkan. Tapi di catatan polisi kemarin, Jai, kau memfitnahku. Akan kubuktikan sendiri. Sudah kuperiksa. 2 tahun lalu kau memang kecelakaan. Dan yang menabraknya adalah Rika. Apa? Apa? Apa ini sudah dipastikan benar? Periksa lagi. Surat interogasi di sini langsung tanda tangannya. Tidak salah lagi. Waktu itu demi ringankan beban, kubayar denda dari polisi lalu lintas supaya bisa buat perbedaan besar. Kata dokter dulu kau kecelakaan kena geger otak. Jadi halusinasi itu normal. Saat tunangan juga aku sudah bicara, tapi kau tidak percaya. Apakah itu semua cuma ilusi? Mati! Dia mati! Tidak ingat. Kenapa bisa tidak ingat? Kira. Maafkan aku, Kira. Waktu itu kau jatuh sejatuh-jatuhnya. Aku menemanimu selama sampai 2 tahun. Tapi kau meragukanku hanya karena halusinasi. Aku benar-benar sakit hati. Kira, maafkan aku. Aku janji akan aku siapkan pesta yang lebih mewah biar kau menjadi wanita yang paling bahagia di dunia. Halo, Bu. Berita buruk, Jai. Barusan kakek serangan jantung dan dia meninggal. Apa? Ada apa? Kakekku meninggal dunia. Aturan keluarga mengharuskan berkabung setahun. Jadi, tahun depan kita tidak bisa menikah. Apa? Iya, si tua itu kenapa harus mati di saat yang tidak tepat? Merepotkan. Ibu, kau mau kemana? Kau ini baru pulang. Istirahatlah di rumah. Nona muda ini akan menikah. Aku hanya mau kasih hadiah. Ini lagi kehangatan milik keluarga Jonas. Kata nenek sebelum tiada kalau aku menikah mau diwariskan padaku. Kenapa kau hadiahkan pada Kira? Nona sudah dari kecil kuurus sendiri. Dia sudah kuanggap seperti putri kandungku. Tapi tidak sama. Jelas tidak sama. Masa kau dibandingkan dengan Nona? Ibu, kenapa kau bilang begitu? Aku ini anak kandungmu. Sebenarnya anak kalian itu siapa? Aduh, maksudku saat aku sakit 2 tahun lalu, Nona memberi aku 100 juta langsung. Lebih kuat daripada anak kandungku ini. Ibu, dia benar-benar kasih begitu saja. Aku menghasilkan sendiri. Kau hasilkan apa? Apa coba? Tabrakan aku yang menanggungnya. Sudahlah, berikan saja padanya. Kau itu hanya iri dengan Nona. Hai, nanti akan kuberikan pada Nona. Pernikahannya batal, kakek itu mati. Harus berkabung setahun. Iya. Saat Nona tahu, pasti dia akan merasa sedih. Aduh, kenapa kau bawa-bawa ini terus?
Kalau ada yang tahu, memangnya tidak curiga? Awas ketahuan yang lain. Kira itu kan anak kita. Bagaimana ini? Shh, pelankan suaramu. Dinding di sini berbicara. Apa yang kalian bicarakan? Apa yang kalian bicarakan? Dinding apa yang bicara? Tidak apa-apa. Kenapa kau kembali? Lupa HP-ku. Ini salahmu. Aku cuma mengingatkan saja. Rika? Satrio? Kenapa tiba-tiba kembali? Kenapa tidak memberi kabar? Kalau ku kabari kau akan jemput apa? Kau ini, kalau tidak sembunyi aku tidak akan tahu. Kau sekarang masih desain atau tidak? Aku ingat itu cita-citamu kan? Kenapa? Apakah ada tawaran kerja? Perusahaanku sekarang sedang kerjasama dengan grup Demak. Aku mau secara resmi mengundangmu jadi kepala desainerku. Sepercaya itu padaku? Aku rasa Nona Jones akan dengan senang hati. Hah? Tunggu. Grup Demak itu anak perusahaan grup Cyrus? Iya, kenapa? Tidak apa-apa. Tawaran ini aku ambil. Baiklah. Cik Cyrus, aku tidak bisa dijatuhkan. Baiklah, semua diam dulu. Perkenalkan, ini adalah kepala desainer angsa yang baru. Dia akan bergabung di sini selama 2 bulan untuk pahami proyek kita. Kasih sambutan yang hangat. Pak Cyrus datang. Halo Pak Cyrus. Halo Pak Cyrus. Kau? Halo Pak Cyrus. Aku kepala desainer dari grup angsa. Untuk beberapa hari ini, aku akan di sini banyak belajar dan beradaptasi di perusahaan Anda. Kau masih berani muncul di depanku. Kenapa tidak? Aku di sini untuk bekerja. Kuharap Pak Cyrus tidak bawa urusan pribadi. Sebelum, kuanggap Pak Cyrus sebagai temanku. Sekarang bisa kupastikan, dia sudah mati. Jadi, tidak perlu dipikirkan lagi. Kau dipecat. Keluar. Aku karyawan grup angsa. Kau tidak berhak memecatku. Baiklah. Beritahu grup angsa untuk kirim desainer lain. Kalau tidak, kerjasamanya batal. Baik, Pak. Jadi kau sekarang menargetkanku untuk membunuh mimpiku. Benar sekali. Aku menargetkanmu karena kau menjijikan. Aku cuma tidak mau kau menghalangiku. Grup Demak itu anak perusahaan dari grup Cyrus. Selama kau bisa desain buat grup Demak, maka kau akan jadi bintang di industri ini. Apa kau mau ku bantu bangun mimpimu? Mimpi saja. Maaf Pak, grup angsa menolak kirim pengganti. Kalau begitu sekalian saja ganti grup angsanya. Tidak bisa Pak. Bu Kepala bilang kerjasama grup angsa dan kita sudah sekitar 20 tahun. Tidak bisa batalkan kerjasama dengan mereka. Kau hanya mau mendorongku ke dalam kubangan. Aku akan bangkit dan tunjukkan padamu. Pak Cyrus ada tambahan lagi? Kalau tidak ada, aku lanjut kerja. Demak ada proyek, butuh banyak desainer ternama. Kau juga ikut? Hah? Kenapa kau terkejut? Jadi desainer ternama di dunia, bukankah itu mimpimu? Oh, iya. Desain itu memang mimpiku. Terima kasih, Jai. Akan kucek segera. Oke. Apa maksudnya desain? Keluar! Lihat apa kalian? Baik. Rika? Kau ngapain di sini? Jelas untuk bekerja. Mustahil. Tidak mungkin Jai menerimamu di sini. Aku ditugaskan di sini dari pihak ketiga. Ada apa? Kau takut? Takut aku ungkap semua hal buruk yang kau perbuat dan Jai berhargamu tidak mengakuimu lagi. Kau bicara apa? Jai? Kau baik-baik saja? Rika, apa yang kau lakukan? Di sini banyak yang menjadi saksi. Kira yang mulai semuanya. Aku hanya membela diri. Atau mungkin Pak Jai mau percaya buta saja? Bisa ku bilang Pak Jai ini dibutakan oleh cinta.
Kau? Kak Jai, sudahlah. Jangan demi aku memarahi orang yang tidak mau kerja. Kak Salim, rasakan. Oke. Wangi delima. Apa kau membuatnya sendiri? Hebat. Kau suka wangi delima kan? Aku juga ada. Kujadikan gantungan kunci tiap hari di sampingku. Seperti Kak Salim. Kak Salim selalu di sisiku. Tenanglah, aku akan selalu ada di sisimu selama-lamanya. Sia, kenapa dia punya yang sama persis? Terus gantungan ini jadi token cintanya? Oh hei, ini bukannya gantunganku yang hilang. Kenapa bisa ada pada Rika? Untung saja ketemu ya kan, Cai? Kau tidak menyalahkanku kan? Kenapa aku terus dapat perasaan itu selama 2 tahun beberapa hari ini? Sekarang kira ada di depanku, tapi kenapa terasa aneh? Kak Jai, apa kau marah? Gantungan ini dari Rika jatuh tadi. Aku harus tanya dengan jelas. Kak Jai, kita tidak... Aku harus tahu apa maksud dari gantungan ini. Aku harus dengar dari mulutnya sendiri. Kak Jai! Kak Jai! Kak Jai! Rika, kau dapat gantungan ini dari mana? Beritahu, dari mana kau mendapatkannya? Baru bertanya sekarang, apa maksudnya? Sampah yang dipungut harus dibuang. Sampah yang dipungut? Iya, sampah. Kak Jai, ini salahku. Aku ceroboh, jadi gantungannya jatuh. Semua salahku. Tidak, sepertinya tidak bisa membiarkan Rika tetap di sini. Bagaimana? Lumayan. Sebentar lagi penjualan internasional. Kurasa akan ada kejutan. Percaya sekali. Percaya dengan kinerjaku. Kau baik-baik saja. Kau bukan lagi melamarku kan? Sepertinya bukan saat yang tepat. Kau berpikir apa sih? Aku cuma sedang lewat gadis yang jual bunga di pinggir jalan. Dan aku cuma ingin menolong bisnisnya. Kalau tidak mau, akan kubuang. Berikan padaku. Sayang sekali. Tidak heran, Rika bisa maksa masuk sampai Demak. Ternyata bosnya juga pacarnya. Kak Jai? Kau kalem sekali. Dan juga berbakat. Ditolak 2 kali. Sekali berpaling, langsung beralih. Kau butuh 5 pria menakjubkan. Apa yang kau lakukan? Kalau gila cari pertolongan. Kak Jai, tidak apa-apa. Setelah ini, semua selesai. Semangat. Kira dan supervisor, apa yang disembunyikan dari kita? Sudah ku ubah format si Rika dan sudah ku tambahkan beberapa video menarik. Kerja bagus. Rika. Setelah ini, tinggal tunggu namamu hancur, kau akan jadi tikus god. Saya ucapkan selamat datang di rapat laporan proyek Grup Demak dan Grup Angsa. Sebelum mengirimkan proposal, saya akan memperlihatkan sebuah video.
Wah, Rika, kau mau melukaiku? cukup. Pertemuan hari ini sampai di sini. Yang lainnya boleh keluar. Kak Jai, kau harus percaya padaku. Dia mau menghancurkanku. Dia selalu iri, mau aku menderita. Kira, kau cukup berani juga ya. Semua orang sudah tahu di dalam video ini itu benar-benar kau yang berduaan dengan supervisor dan berencana menghancurkanmu. Tidak, Kak Jai, bukan begitu. Tidak usah dijelaskan. Kak Jai, Kak Jai, kau tidak mencintaiku lagi. Rika, ayo keluar dulu. Kau mau apa? Sama seperti sebelumnya, tidak mau dengar, memutarbalikkan fakta. Mau menghapus videonya. Barusan banyak saksi. Aku percaya videonya sudah di-copy. Ayo bicara. Aku tidak ada urusan denganmu. Lebih baik dengar saja. Kalau tidak, aku tidak bisa jelaskan apa yang akan kulakukan. Kak Jai! Nona Kira, tenanglah. Jangan ikutan. Tidak apa-apa. Aku bisa jaga diri. Lepaskan! Sukses dan kegagalan membendung. Semua yang kau lakukan itu hanya lelucon. Aku tidak percaya. Setelah secara publik kau begitu pada Jai, dia akan percaya cintamu tidak akan seberharga itu. Rika! Dasar murahan! Bicaralah. Kau akhirnya mau percaya kata-kataku. Malam kecelakaan itu yang menyelamatkanmu adalah aku. Kira yang menabrakmu. Kau mungkin tidak mencintaiku, tapi kurasa kau ada hak untuk tahu. Waktu itu, catatan di kepolisian sudah kami palsukan. Ibuku bayar 50 juta. Kira bilang kalau aku yang disalahkan. Yang mau aku dengar bukan ini. Apa maksudmu? Yang aku mau dengar itu, apa yang akan terjadi kalau kau minta maaf ke Kira di publik dan apa video itu memang sengaja kau buat? Apa katamu? Jai Cyrus, apa kau mengerti apa yang kukatakan itu? Dia yang salah padaku. Kau mau aku yang meminta maaf. Dia mengkhianatimu dan kau masih mendukung dia. Uang, kuasa, nama, atau jadi desainer terbaik di dunia. Aku bisa berikan semuanya asal kau mau minta maaf ke Kira. Buka mulutmu. Tunggu, kalau aku bertengkar dengan seseorang, kau memihak siapa? Tentu saja aku memihak dirimu. Terus bagaimana kalau aku yang salah? Kau tidak pernah salah. Kau selalu benar. Aku korbannya di sini. Kenapa harus aku yang minta maaf? Kenapa? Kau bukan aku. Kau tidak tahu betapa berartinya dia bagiku. Walau sudah berkhianat, walau dia salah ke sedunia ini, aku tetap rela korbankan nyawa demi dia. Semoga itu cukup. Setuju dengan syaratnya? Oke. Kau bilang semua bisa kan? Kalau begitu mati saja. Kenapa? Tidak berani? Kau yang meminta, rela korban nyawa kan? Ingatlah omonganmu. Jangan ingkar. Cukup! Jai pun hari ini kau mati di depanku. Aku juga tidak akan melepaskan Kira. Akan kuhancurkan semua pada dirinya sampai rata ke tanah. Walau dia berkali-kali mau menghabisiku, supaya imbang gigi ganti gigi, akan kuhancurkan dia. Beraninya kau menipuku. Menipumu masih kurang untukku. Benar sekali. Aku menipumu. Aku mengakalimu. Aku sengaja melakukannya. Aku tidak mau kalian bahagia. Bagaimana, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kak Jai, aku tidak berniat selingkuh darimu. Orang itu, saat aku tidak melihatnya, dia menyentuhku. Aku mendorongnya. Aku juga korban di sini. Kak Jai, kita sudah menjalani banyak hal bersama-sama. Mana mungkin aku mengkhianatimu? Kau harus percaya padaku, Kak Jai. Aku ingin tahu kenapa kau melakukannya.
sayang padaku. Kadang-kadang aku berpikir, yang selalu menemaniku merawat kakakku selama 2 tahun. Apa benar kau orangnya? Kau tidak mau aku lagi? Tenang, aku akan selalu bersama denganmu. Janjiku denganmu tidak akan pernah berubah. Kak Jai! Terus, video itu mau kau apakan? Orang tuanya Rika. Apa kau tahu di mana? Kau kenal dengan Jai? Tidak. Untuk proyek kerja Demak, berikan pada rekan yang lain saja. Aku tidak mau lanjut. Aku mau tinggalkan Jambi. Kalau begitu, apa kau sudah tahu mau kemana? Belum tahu juga. Mau pergi saja. Kalau begitu, pergi ke Amerika saja. Aku juga ada cabang di sana. Lagi pula aku tidak berencana bisa tinggal lama, tapi bisa pergi bersama denganmu. Tolong aku. Apa yang kau lakukan sampai kita ikut terseret dalam masalah ini? Ibu, ada apa? Datanglah sendiri. Kalau kau berani telepon polisi, siap-siap untuk terima mayat. Jai, kau binatang. Jangan sentuh mereka. Halo? Halo? Bawa mereka pergi. Tunggu. Kenapa dia ada di sini? Apa yang dia lakukan? Apa mungkin? Kak Salim, bagaimana kalau kita foto bersama? Tapi penampilanku sekarang... Ayolah, saat penglihatanmu sudah sembuh, kalau aku sudah tidak ada, kau bisa menggunakan foto ini untuk mengenaliku. Apa kau keberatan? Tidak apa-apa, ayo foto. 3, 2, 1, senyum. Berikan aku foto itu. Tidak akan. Pak Jai. Bagaimana mungkin? Kenapa mukanya tertutup? Siapa dia sebenarnya? Bicaralah. Ini putrimu atau bukan? Tidak mungkin dia putriku. Bagaimana mungkin dia bisa bersamamu? Kalau begitu kenapa tadi kau ingin mengambil foto itu dan coba untuk merobeknya? Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengenali putriku sendiri? Foto itu aku ambil pada saat dia mengunjungiku. Aku takut kau marah kalau aku tidak segera mengembalikannya. Jadi aku takut untuk memberikan itu padamu. Bawa dia pergi. Tuan Muda Jaya, ampuni aku. Aku cuma pengasuhnya. Tuan Muda Jaya, ampuni kami. Jangan sakiti mereka untuk saat ini. Siapa kau sebenarnya? Cepat angkat teleponnya. Apalah arti penculikan tanpa sedikit pun darah? Kak Jai, bukankah masih banyak hal yang perlu kau tangani? Aku tidak mau kau buang-buang semua energimu untukku. Kecuali kita bisa mengejar semua ketertinggalan. Baiklah, aku segera kembali. Penjaga, potong salah satu dari jari tangan mereka. Aku mau melihat bagaimana reaksi Rika. Lakukan. Apa? Kau tidak bisa melakukan ini, Nona. Kalau kau melakukan ini, surga akan menjatuhkanmu. Aku ini ibumu. Berhenti. Apa yang kau katakan? Dulu, kau dan Nona yang asli lahir bersamaan untuk memberi kamu kehidupan yang layak. Aku berani mengurungkan niatku untuk tidak merawatmu sebagai anakku dan menukarkan kalian. Apa maksudmu? Rika adalah Nona asli dari keluarga Lugo? Rika. Kak Jai, kenapa kau kembali begitu cepat? Dia di sini. Ibu, ayah! Ibu, ayah! Lepaskan orang tuaku. Baiklah.
Selama kau setuju untuk menghadap media dan meminta maaf kepada Rika secara terbuka, akan kulepaskan mereka. Kalau tidak, aku akan bertindak keras tanpa perasaan. Sialan, jika ancamannya terus seperti ini, mereka pasti akan mengatakan yang sebenarnya. Kak Jai, Bibi sudah merawatku dengan baik. Aku tidak mau menghukum mereka. Rika selalu menginginkan untuk jadi desainer yang hebat. Hal yang terpenting bagi seorang desainer adalah tangannya. Kalau dia masih menolak untuk meminta maaf, kalau begitu kita hancurkan saja tangannya. Apa? Aku mau jadi desainer terbaik di dunia. Impianku bisa memenuhi semua impianmu. Lakukan. Kak Jai, lakukanlah. Kau benar-benar akan menghancurkan tanganku. Foto ini. Kau mengenalinya? Kau tahu soal foto ini? Katakan siapa dia. Itu foto kita berdua. Tapi kenapa kau menutupi wajahmu? Sebenarnya apa yang terjadi? Katakanlah. Kak Jai, kita... Aduh, kenapa aku malah menutupi wajahku sendiri? Bagaimana hasilnya? Ini bagus. Mataku selebar piring. Aku masih ingat. Dia memberitahuku kalau matanya selebar piring. Tapi ternyata dia menutupi wajahnya. Kau bilang itu kau, katakan padaku. Saat itu karena... Rika! Polisi, jangan bergerak. Katakan padaku apa yang terjadi pada saat itu. Menyingkir. Kau mau tahu alasannya? Kau hampir saja menghancurkan tanganku. Kau tidak memberitahuku apa yang salah. Aku memang masih ragu. Aku tidak akan memberitahumu apa yang terjadi hari itu. Salim yang kukenal sudah mati sejak lama. Aku minta maaf. Aku mengecewakan. Aku berbohong padamu. Orang yang ada di foto itu bukanlah aku. Alasanku melakukan itu hanya untuk mengulur waktu. Supaya tanganku tidak dihancurkan olehmu. Kau? Jai Cyrus, aku membencimu. Mulai sekarang kita akan saling membenci sampai mati. Kak Jai, Rika sialan itu belum minta maaf padaku. Kak Jai, apa kau ingat foto yang kita ambil di teras Phoenix? Foto apa? Tidak. Mungkinkah itu salah satu yang diambil bersama Rika? Aku ingat. Tentu saja aku ingat. Lalu apa kau ingat yang kau katakan padaku saat itu? Tentu saja aku ingat. Aku mengatakan... Lalu apa kau ingat? Waktu itu kau bilang apa padaku? Aku ingat. Tentu saja aku ingat. Aku mengatakan... Itu sudah lama sekali. Aku tidak ingat dengan jelas. Halo? Nona, gawat. Segera pulang ke rumah, Nona. Ada kejadian yang sangat penting. Aku ke sana sekarang. Ada urusan mendadak di rumah. Aku harus pergi sekarang. Bu, aku benar-benar dijebak. Rika dia selalu... Padahal dia adalah anak pengasuh rumah ini, tapi dia selalu cemburu padaku. Dia iri padaku. Dia ingin membentukku. Dia selalu tidak terima melihatku menikahi Jai. Dia tidak menerima itu, Bu. Aku benar-benar dijebak. Kau harus percaya padaku, Bu. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kita sudah perlakukan dia dengan baik. Dan sekarang, dia menjebak putriku seperti ini. Aku benar-benar sudah dijebak. Jangan khawatir sayang. Aku pastikan kau akan mendapatkan keadilan. Bawa Rika kembali padaku. Pertunjukan baru saja dimulai. Bibi, jangan panggil aku Bibi. Kau membuatku jijik. Aku selalu perlakukanmu dengan baik.
Beraninya kau menjebak putriku. Aku tidak. Aku benar-benar tidak melakukan itu. Berhenti membantah. Minta maaflah pada putriku di depan umum. Ngaku saja kalau kau menjebak dia. Dan aku akan mengampunimu. Kenapa aku harus minta maaf? Untuk hal yang tidak aku lakukan. Kenapa kalian semua bisa berbohong dengan mata terbuka? Kenapa kalian menindasku? Karena aku miskin. Karena aku tidak punya kuasa. Jadi kau bisa memutarbalikkan fakta dan memaksa aku melakukan hal yang buruk. Atas dasar apa? Masih saja membantah? Kita lihat saja seberapa keras kepalamu itu. Tidak. Ada sesuatu yang salah. Cari tahu di mana keberadaannya. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silahkan ulangi lagi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Tidak bisa dihubungi. Lacak lokasinya sekarang. Baik. Siapa kau sebenarnya? Aku menemukannya. Saat ini dia ada di keluarga Lugo. Keluarga Lugo? Apa yang kau lakukan? Salim. Salim. Aku pikir kau sangat licik. Kenapa kau sangat tidak berguna? Tolong selamatkan aku. Benar sekali. Aku menipumu. Aku mengakalimu. Aku sengaja melakukannya. Aku tidak mau kalian bahagia. Aku minta maaf karena mengecewakanmu. Aku berbohong padamu. Apa ini? Apa ini salah satu caramu menipu? Apa? Sekali, dua kali, tiga kali, kau suka mempermainkanku. Salim. Kenapa ini sangat menyakitiku pada saat aku melihat dia menderita? Dia bohong padaku lagi dan lagi. Kamu tahu tentang foto itu ya kan? Aku akan memberitahumu sekarang. Itu karena aku berdiri bercincin. Kau mencoba mengulur waktu lagi? Aku tidak akan tertipu. Kak Jai, dia berbohong padamu. Tidak ada satu kata pun yang benar dari mulutnya. Kau tidak bisa percaya padanya. Kau kehilangan ingatanmu dan menjadi buta. Itu semua salahnya. Dia itu musuhmu dan membuatku sangat menderita. Apa kau masih mau menolongnya? Menolongnya? Apa aku pernah melakukannya? Benar, benar. Salim. Ini aromanya. Itu dia. Salim, kau bertanya padaku kenapa aku tahu tentang mercusuar itu? Akan kuberitahu. Aku tidak cuma tahu mercusuar, aku tahu kau suka delima. Aku bahkan tahu ada tai lalat di telapak tangan kirimu. Karena kau bohong, kau pembohong. Salim, tolong selamatkan aku. Apakah itu benar dia? Berhenti. Rika. 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 Ini adalah kegiatan ilegal. Kau melanggar hukum. Kau... Rika, menyingkir. Kau tidak boleh menyentuhnya. Aku membencimu. Aku pastikan kalian semua akan membayar ini. Aku benar-benar mengira Rika adalah orang lain.
Aku benar-benar mengira Rika adalah orang lain. Kak Jai, apa yang kau katakan? Apa kau salah mengira? Ternyata kau sudah mempermainkanku. Kau bukan Rika. Kak Jai, Kak Jai, Kak Jai, aku tidak. Menyingkir. Kau. Semua yang kau lakukan kepadanya, aku akan membalasnya 2 kali lipat. Kau tunggu saja saatnya nanti. Kak Jai, Kak Jai. Sepertinya ini waktunya bersiap-siap untuk rencana B. Kak Jai, karena kau tidak mengenal ampun, jangan salahkan aku menjadi kejam. Gali lagi lebih dalam siapa Rika dan Kira. Setiap detail penting. Lakukan sekarang. Baik. Tunggu dulu. Tidak mungkin kalau dia itu putriku. Bagaimana bisa gadis malang itu bisa bersamamu? Lalu bagaimana bisa foto itu ada padamu? Dan kau bahkan mencoba merebeknya? Itu, bagaimana bisa aku tidak mengenali putriku sendiri? Apa yang sudah dikatakan oleh ibu dari Rika, aku curiga kalau dia sebenarnya menutupi kejadian ini. Apa? Tuan Jai, Anda harus bertanggung jawab atas kasus penyerangan yang disengaja. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin CEO kami melukai seseorang? Ikut bersama dengan kami. Mungkinkah ini Kira? Aku tidak bisa biarkan urusan pribadiku mempengaruhi perusahaan Cyrus. Aku ikut denganmu. Tuan. Dia mati. Aku beri kau 50 juta, tidak 100 juta. Asal kau mengakui kalau kau yang menabraknya. Aku ingin menikah dengan keluarga kaya. Aku tidak bisa dipenjara. Kau mau aku tanggung jawab? Selama kau mau mengakui bahwa kau yang menabrak orang itu, ini 100 juta untukmu. Hei, bangunlah. Jangan mati di sini. Jadi begitu kejadian. Aku sudah salah mengira. Aku telah bersalah kepadanya. Ini semua perbuatan Kira. Lepaskan aku. Aku harus mencarinya. Aku harus mencarinya. Tolong biarkan aku pergi. Aku harus selesaikan ini. Aku mohon. Kau tidak berhak meminta itu sekarang. Siapa yang mengajukan pengajuan terhadapku? Itu aku. Rika. Rika. Aku tahu semuanya. Aku sudah ingat sekarang. Biar aku jelaskan. Ingin aku mencabut gugatannya? Dalam mimpimu. Bahkan kalau itu membuatku bangkrut, aku akan terus menuntutmu. Menuntut sampai kau hancur. Sampai kau tidak punya apa-apa. Rika. Jangan panggil aku Rika. Rikamu adalah Kira. Mendengarmu mengucapkan 2 kata itu membuat hatiku tidak beraturan. Tapi sekarang ketika aku mendengar kau mengatakannya, itu hanya membuatku muak. Aku minta maaf. Aku hanya salah mengira. Kebencianmu padaku, racunmu, rasa sakit yang kau berikan, setiap yang kau lakukan, aku mengingat semuanya. Untuk melindungi Kira, kau tidak peduli benar atau salah. Kau hancurkan buktinya, bukti pencurian parfum. Kau mempermalukanku. Untuk melindungi reputasinya, kau menculik orang tuaku untuk membuatku minta maaf. Kau bahkan akan menghancurkan tanganku. Saat aku hampir cacat, aku melihatmu dengan getir. Aku melihatmu sebagai harapan terakhir. Aku bilang, Salim, selamatkan aku. Dan kau berpura-pura buta meninggalkanku dalam keadaan akan mati. Aku minta maaf. Aku tidak tahu.
Kau meremehkanku karena aku bukan siapa-siapa kan? Kau mengira aku tidak layak untuk orang sepertimu kan? Kalau itu masalahnya, aku akan menghancurkan reputasimu dan semua milikmu. Aku akan membuatmu merasakan rasa sakit karena dipermalukan oleh orang yang dicintai. Aku tidak menyangka di saat aku mengenalimu menjadi momen kau paling benci padaku. Maafkan aku. Kenapa dia diborgol? Bukankah dia pewaris perusahaan Sirus sih, Jai? Aku tidak sangka orang yang dulunya berkuasa dan pewaris perusahaan Sirus sekarang malah menjadi tahanan. Ironis sekali. Foto apa kalian? Berhenti. Hapus fotonya. Ayo. Walaupun aku tidak tahu cerita antara kau dan dia, tapi aku bisa melihat kau sedang patah hati. Tapi dia cuma akan menyakitimu. Dia membalas kebaikan dengan kejam. Dia memutuskan semua hubungan. Kali ini, aku tidak akan kasihan padanya. Apa? Jai sudah ditangkap. Gunakan setiap koneksi yang kita punya. Kau harus mengeluarkan Jai dari sana. Baik. Ma, aku minta maaf. Aku akan lakukan yang terbaik untuk mengurangi dampak kejadian ini. Aku sudah mengirim seseorang untuk mencari... Rika. Iya, dia. Cari dia dan bereskan ini. Berikan penjelasan ke publik agar semuanya bisa beres. Beres? Maksudnya bagaimana? Yang jelas, kita bereskan pakai uang. Apa? Hei, kau mau kemana? Kembali ke sini. Rika, aku... Kau masih punya muka mencariku? Setelah orang tuamu menawarkan uang untuk membereskan ini? Tidak cukup kau mempermalukanku? Bukan itu maksudku. Dengar penjelasanku. Ini cek yang orang tuamu bawa untuk membereskan ini denganku. Totalnya 1 triliun. Jai, kau ternyata sangat berharga ya. Kalau aku tahu, harusnya ketika kau kecelakaan mobil dulu, aku minta saja uang 1 triliun darimu. Kenapa aku menolongmu? Kenapa aku harus mengurusmu selama 2 tahun? Maafkan aku. Simpan saja maafmu. Aku tidak peduli dengan 1 triliun ini. Iya, maafkan aku. Simpan saja maaf palsumu itu. Bukannya kau kesini untuk menyelesaikan ini? Aku beritahu, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Aku mau lihat reputasimu hancur. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Keluar! Pergi! Polisi, buka pintunya. Menurut penyelidikan kami, ibu angkatmu sekarang saat bekerja sebagai pengasuh di keluarga Lugo, dia menukarmu dengan anaknya sendiri. Jadi intinya kau itu putri asli keluarga Lugo. Dan Kira itu anak dari pengasuh. Apa anakku? Aku minta maaf. Aku tidak tahu kalau kaulah anakku. Aku tidak bermaksud melukai-mu. Aku minta maaf sayangku, aku minta maaf. Anakku, aku minta maaf. Buka pintunya, anakku. Semuanya sudah dikonfirmasi. Nona Rika, pewaris asli dari keluarga Lugo. Polisi membawa orang tuanya ke rumah itu untuk konfirmasi tentang Kira. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku pewaris asli keluarga Lugo. Aku istri pimpinan perusahaan Cyrus. Aku yang pantas. Permisi. Bukannya kalian semua harus bekerja? Kenapa kalian semua berkumpul di sini? Jadi, kami semua di sini untuk minta tanggung jawab. Aku tahu semua itu kau yang mengaturnya diam-diam. Tapi, kau mau menjatuhkan aku sendirian? Kau tidak cukup untuk hasut orang yang ada di sini. Tapi apa bisa kau bungkam gosip di luar sana? Aku rasa tidak cukup. Tapi, mereka cukup. Jangan tidak pantas jadi pemimpin Cyrus. Tidak pantas jadi pemimpin Cyrus. Pergi dari perusahaan Cyrus. Saya tidak pantas jadi pemimpin Cyrus. Bukannya kau kesini untuk menyelesaikan ini? Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Aku mau lihat reputasimu hancur.
Sebegitunya kau membenciku. Lihat, menyerumut turun itu keinginan semua orang. Kakak, kau lebih baik jaga mukamu sendiri, ha? Salim, apa mimpimu? Mimpiku itu mewujudkan keinginanmu. Kalau ini keinginanmu sekarang, aku akan mengabulkannya. Ini bisa jadi masa bayaran yang kau bawa untuk mencoba memaksa pimpinan mundur. Itu semua cuma mimpi kosong. Alasan itu tidak terlalu kuat. Akhirnya bisnis akan kehilangan keuntungan. Benar, siapapun yang bisa buat keuntungan bagi kita, dia akan jadi pewaris. Kau melawanku saat keadaan begini, aku setuju. Aku setuju meninggalkan perusahaan Sirus. Apa? Ini satu-satunya yang bisa kulakukan untukmu. Berita terbaru. Jay dari perusahaan Sirus mengundurkan diri dari perusahaan karena hal pribadi. Sekarang, kau pasti sangat senang. Aku janji, apapun yang bisa kulakukan untukmu pasti akan aku lakukan. Tuan sudah minum seharian. Tuan bisa mati jika tidak berhenti. Tolong berhenti minum, Tuan. Hari ini, Nona Rika yang ambil alih perusahaan Lugo dan menjadi pemimpin baru di perusahaan Lugo. Tapi ibu angkatnya membuat ribut waktu di acara pelantikan. Dia minta surat pengampunan dikeluarkan untuk membebaskan Kira. Dia juga bilang kalau hidup Kira berantakan, dia pastikan hidup Rika juga akan berantakan. Apa? Tidak. Terlalu bahaya. Carikan untukku lokasi di mana Rika berada sekarang. Aku menemukannya. Nona Rika di dekat Taman Jones. Aku kirim lokasi pastinya di handphonemu. Baiklah. Halo? Kau di mana? Aku temukan tempat barbeque yang otentik. Aku jemput biar kau coba. Tidak usah. Aku tidak lapar. Bukannya sebelumnya kau bilang tidak tahu bagaimana cara berterima kasih? Kau bisa traktir aku makan. Baiklah. Aku kirim alamatnya. Kenapa? Anak kandung kita harus masuk penjara ketika dia dari kalangan atas dan pewaris keluarga Lugo serta istri dari pimpinan yang kaya. Kenapa? Tabrak dia. Rika, pergilah. Aku bawa ke rumah sakit. Bagaimana keadaannya? Hei, kamu apa? Kenapa harus Rika yang selalu tersakiti ketika dia bersamamu? Kenapa? Kalau bukan karena pimpinan kami, Nona Rika mungkin akan... Cukup. Jangan pikir karena selamatkan Rika sekali akan menghilangkan semua rasa sakit yang kau sebabkan. Sekarang cepat pergi dari sini. Dan jangan pernah lagi muncul di hadapan Rika. Aku bilang pergi, kau tidak dengar ya? Jangan pernah muncul di hadapan Rika lagi. Aku perlu memastikan dia baik-baik saja. Kalau tidak, aku tidak akan meninggalkannya. Kau... Rika, kau baik-baik saja. Rika, bagaimana keadaan? Pergi. Aku tidak mau melihatmu. Pergilah. Kenapa? Pimpinan kami... Diamlah. Tapi... Ayo pergi. Kenapa? Kan kau yang menyelamatkannya. Kenapa dia lakukan ini? Yang penting dia baik-baik saja. Tuan, ada apa? Haruskah kami periksa keadaanmu? Kamu mengkhawatirkan Nona Rika sampai tidak sadar dengan keadaanmu sendiri. Tuan, siapapun tolong aku. Kau tidak tahu sekhawatir apa aku memikirkanmu. Kalau sesuatu terjadi denganmu, apa yang akan aku lakukan? Terima kasih Satrio. Terima kasih karena menyelamatkanku dan melindungiku lagi dan lagi.
Aku tidak tahu harus bilang apa. Sebenarnya, Ayo kita menikah. Bangun. Jangan mati. Bangun. Bangun. aku janji padamu, aku tidak akan mati. Aku baik-baik saja. Kau harus istirahat. Aku akan ambilkan buah. Kau baru saja selesai operasi. Bagaimana bisa jalan-jalan? Kau harus kembali dan istirahat. Aku cuma mau melihat bagaimana kondisinya sekarang. Cuma melihat sekali saja. Bagaimana kondisinya? Jadi dia terluka juga? Tidak, aku tidak biarkan Rika tahu bahwa dia yang menyelamatkannya. Dia sudah sembuh. Sekarang Rika cuma mau hidup tenang. Jadi, lebih baik kau tidak menemuinya dan mengganggu ketenangannya. Kami akan segera menikah. Apa? Tuan, kau seharusnya sudah tahu seberapa besar Rika membencimu. Jadi, demi kebaikan tunanganku, tolong jangan muncul lagi di hadapannya. Sepertinya handphoneku tertinggal di kamar. Biar kau ambilkan. Maaf, aku belum siap. Berikan aku waktu lagi. Berhenti. Apa? Apa kau sakit? Apakah akhirnya kau membayar semua yang kau lakukan? Lupakan saja. Bagaimana bisa pemimpin perusahaan Cyrus ada di rumah sakit tanpa ada yang menemani? Aku ingat sekarang. Kau sudah diusir dari perusahaan Cyrus. Kau berubah dari anak kesayangan jadi segundukan lumpur di tanah. Kira kesayanganmu itu, dia bukanlah pewaris keluarga lu. Dia anak pengasuh. Sekarang, mungkin dia sudah membusuk di penjara. Lalu aku pewaris asli keluarga Lupo. Sebentar lagi akan mewarisi harta ratusan miliar. Dan aku menemukan cinta sejatiku. Kami akan segera menikah. Selamat. Kau... Dia baru saja sembuh. Tidak boleh terlalu emosi. Berhenti. Aku belum selesai. Siapa bilang kau boleh pergi? Sepertinya kau benar-benar sakit. Atau kau mau mati? Lagi benar-benar punya mata. Orang jahat mendapatkan sepantasnya. Tinggalkan saja. Kau harus menjaga dirimu. Iya, aku cuma orang busuk. Buat apa buang-buang waktu bicara denganku? Kau harus menjaga diri. Apa kau ingat? Ketika kau dan Kira bertunangan, kau memaksaku datang ke pertunanganmu. Bukan cuma memaksaku untuk mengatur pertunanganmu. Kau juga mempermalukanku di hadapan semua orang, membuat aku jadi bahan tertawaan dan membuatku malu seumur hidup. Oke, jadi dalam 3 hari aku akan menikahinya. Dan sekarang aku mengundangmu untuk datang. Aku sibuk. Dengan posisimu sekarang, kau tidak bisa menolak. Meskipun harus mengikatmu, aku akan membawamu untuk melihat dengan matamu sendiri kebahagiaan kami. Baiklah. Karena itu yang kau mau, aku akan mengabulkannya. Aku akan datang tepat waktu. Kalau kau belum siap, aku tidak keberatan menunggumu. Tidak apa-apa. Aku sudah menunggu ini sejak lama. Aku siap. Aku siap sekarang untuk mengucapkan selamat tinggal pada diriku yang lama. Pimpinan, jangan panggil aku pimpinan lagi. Aku bukan lagi pewaris perusahaan Cyrus. Tapi pimpinan, selama ini, terima kasih sudah mengurusku. Kau harus temukan jalan yang lebih baik untuk. Jangan buang waktumu untuk bersamaku. Tapi, semua hal baik pasti ada akhirnya. Aku juga punya tempat yang harus kudatangi.
Selesai. Tapi parfum ini Leo Parfum, karya yang paling kau banggakan. Kau benar-benar mau menjualnya. Ini aroma dari Leo Parfum. Meskipun itu dijual, tidak akan langsung cepat menyebar. Jadi, seharusnya dia... Salim. Jadi yang membawa Leo Parfum itu Kir. Itu dia. Kenapa? Kenapa aku menjual Leo Parfum? Kau terlihat seperti Dewi. Aku benar-benar sangat beruntung bisa menikahi Dewi sepertimu. Dasar tukang gombah. Ada tempat yang ingin aku datangi. Kemanapun kau pergi, aku akan bersamamu. Aku ingin pergi sendiri. Baiklah. Tidak penting kemanapun kau pergi atau berapa lama, aku akan menunggu. Oke, tunggu aku pulang ya. Aku akan segera pulang. Tapi kau tidak mau menungguku. Kenapa kau tidak mau menungguku? Kalau di masa depan aku bertengkar dengan seseorang, kau berpihak pada siapa? Tentu saja aku akan ada di pihakmu. Bagaimana kalau aku yang salah? Bagaimana bisa kau yang salah? Kau selalu benar. Kau berjanji melindungiku selamanya. Kenapa kau mengkhianatiku? Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud mengkhianatimu. Ini uang penjualan Leo Parfum. Sebenarnya, aku tidak pernah mau menjualnya. Kau membuat parfum itu khusus untukku. Itu hanya parfum untuk kita. Bagaimana bisa aku tega menjualnya? Tapi aku butuh uang ini. Aku butuh untuk perawatan matamu. Untuk menyembuhkan sakitmu. Aku mau kau melihat lagi. Aku mau kau tahu siapa kau sebenarnya, dari mana tempat asalmu. Aku tidak mau kau hidup tersesat tanpa ingatanmu. Tapi waktu aku pulang dengan semangat membawa uang ini, kau bukan lagi Salimku. Kau jadi berita utama di koran. Pemimpin yang berkuasa. Cai Cyrus. Kalau aku tahu akan jadi seperti ini, apa gunanya? Uang ini untukku. Aku minta maaf. Aku sungguh minta maaf. Cai Cyrus, aku membencimu. Aku tidak akan memaafkanmu seumur hidupku. Oh iya, berikan parfum yang kau buat. Baiklah. Aku menyukainya. Tapi Leo Parfum itu karya terbaikmu. Kau tega menjualnya? Aku tidak menjualnya. Rika, aku buat parfum ini khusus untukmu. Ini adalah aromamu. Aku menamainya Leo Parfum karena aku berharap ketika kau di sini,
Udaranya akan penuh dengan aromamu. Setelah aku pergi, setiap jejak aroma ini akan mengarahkanku kembali kepadamu.